Saudari Januarista Satriana Kartini memasuki hidup perkawinan. Kami mohon agar perkawinan mereka dikukuhkan dan diberkati sesuai dengan ajaran dan tata perayaan Gereja Katolik. Tentang pengantin dan kedua dia, saudara-saudari yang terkasih, kita berhimpun di sini untuk mengawali pernikahan suci dan gereja menyambut saudara-saudari dan ikut bergembira dalam perayaan ini. Semoga Allah memberi rahmat dan berkat agar saudara-saudari menghadap kepadanya dengan hati yang suci. Karena kebersamaan dari
yang mereka alami di hari-hari mendatang, dan anugerahkanlah kepada mereka keturunan. Kasih Tuhan. Sabda Tuhan adalah penuntun dan kekuatan bagi perjalanan sebuah keluarga Katolik. Marilah kita mendengarkan bacaan hidup dengan penuh hikmat. Bacaan dari Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu sudah mengerisai. Aku akan menjadikan batu penolong sepadan. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang liar dan segala buah. Semuanya dibawa pada manusia itu untuk melihat bagaimana ia bernyanyi. Seperti nama yang diberikan manusia kepada setiap makhluk hidup, begitulah namanya. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung di udara, dan kepada binatang liar, tetapi baginya tidak dapat menolong sepadan dengan dia. Mengambil salah satu dari rusuk dirinya, lalu menutup tempat rusuk itu dengan daging. Tuhan Allah membentuk rusuk yang gabungan dari manusia itu menjadi seorang perempuan, lalu membawa dia kepada manusia itu. Demikianlah sabda Tuhan. dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau dari aku, Ibu, saatku belum tiba? Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakannya kepadamu, lakukanlah itu. Di situ ada 6
yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 80 atau 120 liter. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Mereka pun mengisinya sampai penuh. Sesudah itu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka membawanya. Pemimpin pesta itu pun mencicipi air yang telah menjadi anggur itu. Ia menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dilakukan Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu bapak saudara, kami hari-hari kata ngomong Yesus, anak-anak sekolah SMP apa? SMP 1 apa? Ya, bawa Korea dua kerennya nanti nataron ako macam cuma baik. Bawa Korea pengantin putri perempuan dan pilihlah. Saya mau dengar sedikit seperti apa alasan saudara pilih bacaan Injil tentang ini. Silakan. Mengapa saya memilih bacaan Injil ini? Karena dalam bacaan Injil ini tadi menceritakan tentang bagaimana mujizat Yesus itu mengubah air menjadi anggur di pernikahan Kana. Jadi yang saya ambil dari bacaan Injil ini bahwa setiap pernikahan itu selalu ada tantangan dan juga rintangan. Jadi ketika kita melibatkan Tuhan dalam kisah hidup kita selanjutnya, maka setiap tantangan dan juga persoalan dalam rumah tangga itu pasti ada solusinya. Terima kasih. Jadi pengantin ya, dia memilih Injil hari ini untuk kita renungkan bersama, juga sebagai penuntun dalam perjalanan hidup keluarganya, karena dia tertarik dengan peristiwa mujizat yang dibuat oleh Yesus mengubah air menjadi anggur. Bayanglah kita kecil atau pernah bayang ini, memang Yesus ubah kami yang Yesus menjadi anggur, ubah jadi sopi, rata kecil ini. Dan lalu teruskan ketika ini. Nah, terus hadir menyertai mereka dalam bahtera perkawinan. Memang mereka dua ini menikah dengan cita-cita ya, membangun rumah tangga. Apapun rencana kita untuk membentuk keluarga bahagia, ya, tetap ada saja tantangan dan kesulitan. Serapi apapun kita susun tembok, dan jangan lupa di dalam lubang kecil batu yang kita susun itu tempat yang nyaman bagi cecah binatang kecil. Juga mereka ya, si
ruang untuk mereka hidup. Ketika kita bertemu dengan persoalan, kesulitan dan tantangan, hal itu hanya menginformasikan bahwa ITO tak sempurna. Manusia penuh kekurangan, kelemahan. Karena itu sikap yang pertama dalam membangun hidup berkeluarga adalah pertama mengenal siapa pasangan saya. Itu bagian dari persiapan untuk membangun hidup bersama. Ya, toiran cerita kain sama hidup bersama dengan orang asing, orang yang tidak kita kenal. Maka syarat utama untuk bisa membangun sebuah kebersamaan, saya mengenal siapa pasangan saya. Mengenal pasangan berarti ya, kita mengenal kelebihannya dan kekurangannya. Kita jangan hanya berpikir atau jangan hanya mau mengenal yang baik-baiknya saja dari pasangan saya, tapi juga saya harus juga mengenal kelemahannya. Sesudah mengenal, kita harus bisa menerima. Ya, seringkali kita kenal, kita tahu tentang sesuatu, ya, tapi kita tidak bisa menerimanya. Tapi kalau Anda mau menikah, bersatu dengan pasanganmu, Anda harus bisa menerima dia apa adanya, dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Jangan hanya mau menerima kelebihannya, tapi juga menerima kekurangannya. Jadi dari mengenal, kadang-kadang kita mengenal kelebihan dan kekurangannya, tetapi untuk masuk ke tahap kedua menerima tidak mudah. Ya, tidak mudah. Saya kenal, tapi saya belum bisa terima. Kenapa? Saya bisa terima ini kelebihannya, tapi kekurangannya ini toilet. Kalau Anda belum bisa menerima kekurangannya, jangan cepat-cepat memutuskan untuk menikah. Maka Anda harus terus berusaha untuk mengolah dirimu supaya bisa menerima kekurangan. Harus ada dalam kesadaran masing-masing. Pasangan saya ini bukan pertama-tama saya memilih, tapi Tuhan memilih untuk saya. Karena itu pasangan saya adalah anugerah Tuhan. Kenapa saya tidak menikah dengan yang lain, orang lain, tapi menikah dengan dia? Bukan pertama karena saya mau, tetapi Tuhan memilih untuk saya pasangan saya. Karena itu pasangan saya adalah anugerah. Maka sukacita pernikahan yang kita lambangkan dengan pesta itu adalah sebuah anugerah. Hanya seringkali pesta perayaan kita lebih mengungkapkan, menggambarkan kehebatan kita manusia. Dan hasilnya apa? Di tengah pesta kita kehabisan anggur. Tuan pesta, karena sukacita perayaan kita lebih menggambarkan kehebatan kita manusia, kesuksesan kita manusia, dan kita lupa kita manusia serba terbatas, penuh kelemahan. Dan hasilnya sukacita kita itu tidak lengkap, bahkan berhenti di tengah jalan karena di tengah pesta kita kehabisan anggur. Seperti
Bunda Maria ada di situ. Yesus yang diundang. Berarti pengantin perempuan ini kemungkinan keluarga dengan Bunda Maria. Ayo tanya gitu. Sedangkan Yesus diundang dan para murid diundang. Yesus datang, ayo coba, ayo keluarga mama, keluarga Bunda Maria. Bunda Maria ada di situ, dan kita tahu karena dia keluarga, dia ada di belakang, sehingga dia tahu mereka kehabisan anak, mereka kehabisan sukacita, keluarga ini kehabisan sukacita, ada masalah keluarga ini. Dia bisik kepada Yesus. Yesus tidak bisa tolak, yang minta mamanya sendiri. Ya, hanya dia bilang waktu itu oh sebenarnya tadi waktu saatku belum tiba. Tapi mungkin ini ada rencana Tuhan supaya saya memperkenalkan pertama tentang siapa saya. Ya, lewat mujizat pertama di Kana. Mujizat pertama di Kana itu atas permintaan Bunda Maria. Terima dia menjadi bagian dari hidup saya. Dan tidak seberapa di situ. Saya mencintai. Karena itu saya tidak akan malu untuk mengatakan saya punya pasangan ini, dia punya kekurangan seperti ini. Dan saya juga tidak pernah malu untuk mengatakan kepada pasangan saya punya kekurangan ini. Karena apa? Karena saya tahu dia sudah bisa menerima dan mencintai saya apa adanya. Dengan kesadaran ini, sebenarnya kita tidak menuntut terlalu banyak dari pasangan kita. Bahkan kita menuntut dia untuk berbuat melebihi kemampuannya. Tetapi kita bisa menerima dia apa adanya. Maka hidup berkeluarga menjadi damai. Kristen bukan tanpa salib. Jangan berpikir Yesus yang memikul salib itu tidak bahagia. Tidak. Bahkan dia dimuliakan bangkit setelah memikul salib. Maka sukacita Kristen bukan tanpa salib, bukan tanpa tantangan, bukan tanpa kesulitan. Tetapi Tuhan punya rencana tersendiri di dalam penderitaan dan kesulitan yang besar berbeda. Penderitaan menantang kita untuk bertemu Tuhan, untuk mengalami Tuhan. Ya. Karena itu tantangan yang kita hadapi dalam keluarga sebenarnya jalan yang mengingatkan kita bahwa kita agung. Dan dengan itu juga menunjukkan kepada kita untuk datang kepada Yesus dan Bunda Maria. Agar dia menguatkan kita, agar kita bisa melewati angka kesulitan persoalan dan kita pun mengalami mujizat dari Tuhan. Umat beriman yang terkasih dalam Tuhan, kini kita memasuki upacara peneguhan perkawinan. Kedua mempelai akan mengikatkan janji setia perkawinan di hadapan Tuhan, agar ikatan cinta yang telah mereka bina diberkati dan disucikan oleh Allah sebagai satu sarana keselamatan yang kekal. Tuhan telah menganugerahkan kami berdua sebagai buah kasih kami. Kami bersyukur kepadanya karena Ia telah mempertemukan kami berdua dan kini meneguhkan keputusan kami untuk saling mencintai seumur hidup.
Kami, orang tua dan seluruh keluarga besar, merestui dan mendukung keputusan kamu berdua untuk membangun bahtera hidup keluarga yang bahagia. Semoga Tuhan berkenan melimpah berkatnya bagi kami berdua. Memilih engkau, Yanwarista Satriana ini menjadi istri saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malam di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Satriana Hakimi memilih engkau, Yudas Tadius Nardo, menjadi suami saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malam di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Semoga Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub yang telah mempersatukan manusia pertama di Taman Eden mengukuhkan dan memberkati perkawinan yang kamu berdua laksanakan di hadapan gereja dalam Kristus yang telah mempersatukan Allah. Janganlah diceraikan manusia. Amin.
kedua cincin ini. Semoga kedua mempelai yang mengenakannya tetap bersatu dan bersetia, tinggal dalam damai menurut kehendak-Mu, saling mengasihi dan menghormati. Semoga mereka selalu hidup dalam cinta kasih satu sama lain dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Saudara Yudas Trisnado, kenakan cincin ini pada jari istrimu sebagai lambang cinta dan kesetiaan. Yang Larista Satriana Hartini, terimalah cincin ini sebagai lambang cinta dan kesetiaan kepadamu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Satriana Hartini, kenakan cincin ini pada jari suamimu sebagai lambang cinta dan kesetiaan. Terimalah cincin ini sebagai lambang cinta dan kesetiaanku kepadamu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Mereka berdua dan kita semua hari ini menyatakan syukur kita dengan bertepuk tangan. Selanjutnya pemberkatan, ya, perlengkapan rohani. Saudara-saudari umat beriman yang dikasih Tuhan, dengan ini upacara inti beriman sakramen perkawinan sudah selesai. Kita lanjutkan dengan doa umat. Tak pernah henti dicurahkan kepada kita, teristimewa kepada pengantin berdua. Maka mari kita menghadapnya, sumber kasih dan kebaikan. Semoga mereka bersama-sama sehabis jiwa
menghayati dan menjalankan tugas mereka ini dalam berkat dan cinta. Kepada kita bagi kedua orang tua, ia berkatilah kedua orang tua mempelai agar senantiasa hidup sehat dalam usia tua mereka dan segala tangan tidak perlu tertutup memberikan ibadah untuk kedua orang tua mempelai serta hati tak perlu tertutup terhadap doa-doa yang mereka panjatkan untuk kami. Marilah kita memohon. Ya Bapa, berkatlah pula seluruh anggota keluarga sahabat dan kenalan yang dengan caranya masing-masing telah mengambil bagian dalam proses pernikahan ini dengan rahmat-Mu yang berlimpah. Marilah kita memohon. Mari kita semua yang hadir, semua kita yang hadir di sini selalu dapat rahmat dan berkat Tuhan dalam menghina korban kita. Marilah kita memohon. Yang Maha Pengasih dan Penyayang, demikianlah permohonan yang sempat kami sampaikan kepadamu dalam uraian dan pencahayaan kata. Engkau lebih mengetahui maksud hasrat hati kami. Sudilah mengabulkan doa kami sesuai dengan kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan Perantara kami. Yang terkasih, kini kita memasuki liturgi Ekaristi. Kurban cinta dan syukur yang agung. Marilah kita bersama sudah mempelai, kita mempersembahkan seluruh tekad dan niat hati kita dalam kurban roti dan anggur yang merupakan kasih setia Tuhan yang memberkati pernikahan ini. Di
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahan dan persembahan berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan, kabulkanlah dengan rela doa-doa kami dan sudilah menerima persembahan yang kami tunjukkan kepadamu untuk kedua mempelai ini. Mereka telah kau persatukan dalam persekutuan suci ini. Semoga karena meraih Ekaristi ini, mereka semakin saling mencintai dan mengasihi Engkau. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersama.
hasil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan jalan keselamatan. Kami bersyukur sebab kami menganggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami menerima tubuh dan darah Kristus, dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Terimalah ucapan syukur kami ya Tuhan atas anugerah yang mempertemukan, mempersatukan, dan mengukuhkan ikatan cinta dua mempelai hari ini. Semoga Engkau ya Tuhan memberkati mereka agar seia sekata, sehati sejiwa sampai mati. Ingatlah juga saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan Kau. Secara khusus kami berdoa keselamatan jiwa untuk Pater Wasser yang meninggal kemarin dan hari ini dimakamkan. Juga Mama Alina Jenia dan anggota keturunan Panji, serta akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef Mempelai, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra, dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurunkan darah ilahi, maka beranilah kita berdoa. Ya Allah, dengan kuat kuasa-Mu Engkau telah menciptakan segala sesuatu dari ketiadaan. Setelah mengatur awal mula alam semesta dan menciptakan manusia menurut citra-Mu, Engkau menetapkan bagi laki-laki seorang perempuan sebagai penolong yang tidak terpisahkan. Ya Allah, Engkau telah memutuskan perkawinan dengan istri yang dulu, sehingga dalam perjalanan perkawinan Engkau memperlambangkan sakramen hubungan Kristus dengan manusia. Ya Allah, dengan hamba-Mu ini yang telah menjalin persekutuan perkawinan mereka, mereka tetap mengharapkan berkat dan perlindungan. Curahkanlah anugerah Roh Kudus ke atas mereka, agar mereka tetap setia dalam ikatan perkawinan, karena kasih-Mu yang dituangkan ke dalam hati mereka. Dan hidup perempuan kudus yang dipuji dalam kita.
Semeru suaminya tertambat padanya dan dia diterima sebagai teman hidup yang setara. Semoga ia mendampinginya dengan rasa hormat yang pantas dan senantiasa mencintai dengan kasih Kristus sendiri yang mencintai gerejanya. Maka kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, semoga tinggal dalam ikatan iman dan pelaksanaan hukum. Semoga mereka yang sudah dipersatukan sebagai suami istri menjadi orang-orang yang terpandang karena perih hidup mereka. Semoga mereka yang telah diteguhkan oleh Injil menjadi saksi Kristus yang baik di hadapan semua orang. Semoga mereka mendapat keturunan menjadi orang tua yang patut dicontoh karena kebajikan dan boleh melihat cucu cicit mereka. Akhirnya semoga mereka mencapai usia lanjut dan masuk ke dalam kehidupan yang para kudus di dalam kerajaan surga dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Damai Tuhan bersamamu. Anak domba Allah, lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Lindungi kita sampai hidup kekal.
senantiasa berpaut padamu dan memaklumkan namamu kepada semua orang dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Salah satu pesta di Kana. Marilah kita bersama sudah mempelai berdoa kepada Bunda Maria, pengantar doa-doa kita. Yang Bunda Yesus dan Bunda kami yang tercinta, hari ini sangat membahagiakan kami berdua. Kami telah berjanji satu sama lain dan kami mau menempuh perjalanan hidup selanjutnya bersama-sama sebagai suami istri. Pada saat menentukan ini, kami mohon juga doa restumu ya Bunda. Salam uji dalam suka dan duka hidup perkawinan. Semoga kami dapat mendirikan rumah tangga yang sejahtera dan baik hati. Doakanlah kami pada putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah Tuhan Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan di waktu kami. Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah Tuhan Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, Sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin. terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Sampai selama-lamanya. Ya Yesus yang amat baik, ampunilah segala dosa kami, lindungilah kami dari api neraka, hantarlah seluruh jiwa ke dalam surga, terlebih jiwa yang sangat membutuhkan. Pada saat pernikahan, tapi dia betul menjadi pendamping dalam seluruh syarat hidup rumah tangga. Terima kasih untuk kita semua, untuk anggota KOR ya, yang sudah membawakan lagu. Baiklah, saya ingin memberi catatan. Saya memang pastor paroki baru di tempat ini, tapi banyak hal yang kita harus pahami. Ya, banyak hal. Ada begitu banyak ajaran gereja yang selama ini sudah digarisbawahi, tapi kita mungkin belum memaknainya dengan baik. Mengapa? Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari sekalian teristimewa pengantin